Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Handi Utama, selaku moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Big Data, Framework Hadoop, dan Scraping, yang beranggotakan Nurjana dan Diondes Siagian. Yang pertama, Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan volume dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada database management system pada umumnya. Karakteristik Big Data. Ada 4 karakteristik Big Data, yaitu volume, variety, velocity, dan veracity. Yang pertama, volume. Volume adalah ukuran yang sangat besar karena setiap saat terus bertambah. Sebagai contoh, ketika floppy disk masih menjadi tempat penyimpanan data yang familiar dengan satu floppy disk berukuran 1,25 MB. Kini sudah tidak mungkin lagi dengan ragam aktivitas yang terus berkembang, maka dan data juga terus meningkat. Yang kedua, variety. Secara umum ada 2 jenis data, yaitu structured data dan unstructured data. Structured data adalah data-data yang sudah rapi. Contohnya adalah transaksi di ATM yang menghasilkan data seperti jumlah uang, waktu penarikan, dan sebagainya. Telah tersimpan dalam database pihak bank. Untuk unstructured data, contohnya adalah komentar-komentar di media sosial, status di Facebook, atau foto-foto yang diupload di Instagram. Yang ketiga, velocity. Velocity mengacu pada tingkat kecepatan yang kini bahkan sangat eksponensial. Misalnya saat ini kita bertransaksi atau membuka pesan untuk sambil bermain game di handphone, dan juga ketika kita membeli handphone baru yang otomatis kita membutuhkan beragam aplikasi untuk handphone. Yang keempat, veracity. Semakin besar volume data, semakin beragam dan cepat, maka untuk memverifikasi data akan semakin sulit. Veracity adalah karakteristik dalam data yang menyulitkan kita memvalidasi kebenaran data. Karena semakin luas dan beragam hingga sulit dikontrol. Selanjutnya. Klasifikasi Big Data. Yang pertama, data terstruktur. Data terstruktur digunakan untuk menunjuk pada data yang sudah tersimpan di basis data secara berurutan. Itu menyumbang sekitar 20% dari total data yang ada. Paling banyak digunakan dalam pemrograman dan aktivitas terkait komputer. Ada 2 data terstruktur, yaitu data terstruktur mesin dan data terstruktur manusia. Selanjutnya. Yang kedua, lewat data tidak terstruktur. Sementara data terstruktur berada di database barisan kolom tradisional. Data tidak terstruktur adalah kebalikannya. Mereka tidak memiliki format penyimpanan yang sangat jelas. Sisa dari data yang dibuat terstruktur sekitar 80% dari total masuk ke big data yang tidak terstruktur.
3. Data semi terstruktur. Garis antara data tidak terstruktur dan data semi terstruktur selalu tidak jelas, karena sebagian besar data semi terstruktur tampak tidak terstruktur, seperti informasi yang tidak dapat dalam format database tradisional sebagai data terstruktur, tetapi berisi beberapa properti organisasi yang membuat lebih mudah diproses, disertakan dalam data semi terstruktur. Selanjutnya, tahap pengelolaan Big Data. Yang pertama adalah tahap Big Data 101. Pada tahap ini difokuskan pada tersedia fasilitas untuk melakukan pengelolaan data dalam jumlah besar yang berasal dari konsumen, vendor, stakeholder, dan lainnya. Fokus pada tahap ini adalah tentang bagaimana data-data itu diolah. Yang kedua, tahap Big Data 2.0. Tahap lanjutan setelah dilakukan pengelolaan data. Tahap ini adalah bagaimana Anda sebagai pengelola data dapat menyajikan pihak manajemen perusahaan bahwa data yang sudah diolah bisa menceritakan sesuatu mengenai kinerja perusahaan. Data tersebut seperti data penjualan, data tentang produk yang paling menguntungkan, dan data wilayah paling merugi. Coba. Ketiga, tahap Big Data 3.0. Penggunaan harus bisa membeda antara data yang paling penting dan tidak penting. Sebenarnya di dalam Big Data itu kebanyakan adalah data jum atau sampah, sehingga diperlukan ahli untuk memilih data yang bukan sampah dan menyajikan kepada pihak manajemen perusahaan. Oke. Data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery atau mining. In database KDD, knowledge extraction, data atau pattern analysis, data arkeologi, data dredging, informasi harvesting, business intelligence, dan lain-lain. Jika dilihat pada gambar dalam proses KDD tersebut, banyak konsep dan teknik yang digunakan dalam proses data mining. Proses tersebut membutuhkan waktu beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Fungsi data mining. Pertama, deskriptif. Fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Yang kedua, prediktif. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketiga, multidimensional concept description, karakteristik dan diskriminasi atau berfungsi menggeneralisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristik data, dan lain-lain. Yang keempat, classification and prediction. Membangun model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep masa depan. Misalnya, mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim, atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh gas. Yang kelima, outlier analytics. Objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data, berguna dalam deteksi penipuan, analis,
peristiwa langka. Selanjutnya, framework hadap yang akan dibacakan oleh John Desilian. Framework hadap. Framework hadap adalah sesuai dengan namanya sendiri. Framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja di sini sangat membantu developer dalam menuliskan sebuah dengan lebih terstruktur dan tersusun rapi. Kerangka kerja diciptakan untuk mempermudah kinerja dari programmer, sehingga seorang programmer tidak perlu untuk menuliskan kode secara berulang-ulang, karena di dalamnya sendiri Anda hanya perlu menyusun komponen-komponen pemrograman saja. Sejarahnya, awalnya dibangun untuk infrastruktur proyek Nodes, open source web crawler, dan dikembangkan Apache untuk mengatasi masalah skabilitas yang terdapat pada Nodes. Pada waktu itu, Google menerbitkan paper tentang file system yang digunakannya yang disebut Google File System atau GFS, serta paper MapReduce, framework komputasi untuk pemrosesan paralel. Keunggulan framework. 1. Kode program lebih terstruktur. Fungsi framework yang utama adalah membuat source kode menjadi lebih terstruktur. Terstruktur di sini berarti program yang dibuat akan dimasukkan ke dalam setiap komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing. 2. Membantu kinerja dari developer. Fungsi yang kedua adalah membantu kinerja dari developer sendiri. Dari sini Anda pasti sudah berpikir bahwa sebenarnya dalam membuat sebuah aplikasi dapat dilakukan tanpa menggunakan bantuan framework. Tentu saja bisa dilakukan jika proyek yang ditangani dalam lingkup kecil. Keunggulan framework. Keunggulan framework yang ketiga, meningkatkan keamanan perangkat lunak atau website. Selain membantu kinerja dari developer, dari segi keamanan website maupun software juga akan meningkat. Karena dalam framework telah diidentifikasi oleh beberapa developer ahli dari berbagai negara. 4. Pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah. Dengan melakukan maintenance, Anda dapat mengubah versi website tersebut dan menambahkan beberapa fitur dengan lebih mudah dan aman. Sehingga ketika ada perbaikan pada website, maka terdapat notifikasi atau pesan bagi pengguna bahwa website masih dalam perbaikan. 3. Scraping. Web scraping adalah metode yang sangat berguna dalam bisnis online, baik itu untuk riset pasar, riset kompetitor, atau mencari leads. Namun manfaatnya lebih dari sekedar itu. Dalam menjalankan bisnis online, pastinya Anda dapat mendata kompetitor Anda beserta informasi penting mengenai produk atau layanan mereka. Kemudian, Anda menyimpan data tersebut di dalam sebuah spreadsheet, baik itu menggunakan Microsoft Excel, Google Sheet, atau aplikasi sejenisnya. Proses inilah yang disebut sebagai web scraping. Kekurangan web scraping. 1. Tidak ada teknik web scraping yang 100% efektif. Metode web scraping baik yang dibahas dalam artikel ini maupun yang menggunakan aplikasi dan ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. 2. Data yang didapat tidak selalu rapi. Apapun metode yang Anda pakai pasti akan menyisakan teks-teks yang tidak diinginkan, seperti teks HTML. Oleh karenanya, Anda masih harus merapikan data hasil web scraping. Tidak ada teknik web scraping yang 100% efektif. 3. Pemahaman tentang struktur halaman website tetap menjadi kewajiban. Tidak semua teknik web scraping memerlukan coding, akan tetapi Anda harus memahami HTML dan CSS. Yang keempat, akses Anda ke suatu website dapat diblokir. Terlalu sering melakukan web scraping terhadap suatu website dapat menyebabkan IP Anda diblokir oleh adminnya. Yang kelima, tidak semua website mudah diekstrak datanya. Web developer
akan selalu memperbarui websitenya, baik dari segi kode maupun struktur halamannya, untuk alasan keamanan. Maka dari itu, jangan heran ketika Anda menemui situs yang datanya rusak, susah diekstrak. Teknik web scraping. Web scraping kini digunakan dengan bantuan browser, extension, dan aplikasi. Namun hasilnya masih belum sebaik cara manual dan coding. Dalam artikel ini kami akan membahas 6 teknik web scraping yang umum dilakukan. Pertama, menyalin secara manual. Kedua, menggunakan regular expression. Ketiga, parsing HTML. 4, menganalisa DOM. 5, menggunakan XPath. 6, menggunakan Google Sheet. Kemudian kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nurjana. Nurjana, silakan. Kesimpulan yang kami dapat dari ketiga materi ini adalah perkembangan informasi yang terus bertambah setiap waktu memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia, sehingga informasi tidak terlepas dari semua aktivitas yang mereka lakukan. Informasi yang disimpan akan mengakibatkan banyaknya data yang diperoleh, maka akan mengakibatkan membludaknya data yang dimiliki. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.